Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar setiap renungan ini dan meremakannya di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga bisa melakukannya Bapa, dan itu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk renungan saat ini dan orang yang membawakannya juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati urapi hamba Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Betahkah Tuhan di Bait Allah. Judulnya Betahkah Tuhan di Bait Allah. Kalau dengar pertanyaan kayak gini, seharusnya jawabannya betah ya. Karena bait Allah namanya aja udah bait Allah, berarti itu rumahnya Tuhan. Seharusnya Tuhan itu betah di rumahnya sendiri. Tapi kenapa bisa saya buat judulnya Betahkah Tuhan di Bait Allah? Artinya ada berarti ada kemungkinannya Tuhan itu nggak betah di bait Allahnya dia. Lah, kok bisa gitu ya? Nah, sekarang saya balik tanya sama saudara. Kalau saudara yang punya rumah ya, tinggal di rumah dong ya kan? Apakah semua saudara yang mendengar renungan ini betah tinggal di rumah? Atau saudara nggak betah tinggal di rumah? Kalau nggak betah tinggal di rumah pasti ada sebabnya, betul ya? Entah gara-gara apalah gitu, sampai saudara nggak betah tinggal di rumah. Begitu juga dengan Allah, begitu juga dengan Tuhan kita. Apakah Tuhan itu betah di bait Allah? Nah, saudara, ini jadi satu pertanyaan besar sebenarnya buat kita. Kenapa Tuhan bisa nggak betah di bait Allahnya? Sementara kita tahu bait Allahnya itu, bait Allah Tuhan itu bukan cuma sekedar bangunan gereja yang kita lihat. Tapi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, seharusnya itu kita itu adalah bait Allah. Jadi bait Allah dalam skup yang terkecil adalah kita. Kita ini adalah bait Allah. Nah, kalau kita ngumpul di gereja, artinya itu banyak bait Allah rohani yang di sana, bait Allah satu-satuan gitu istilahnya, yang berkumpul menjadi sekelompok bait-bait Allah, sehingga terbangun sebuah atmosfer. Saudara, gereja ini, kita itu hadir di gereja bukan cuma sekedar untuk ngeramein gereja atau manas-manasin bangku gereja. Tapi supaya di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan terbangun sebuah atmosfer yang baik, sehingga bait-bait Allah yang tunggal itu tetap memiliki dan diam di dalam kondisi yang baik, ya, yang hangat, maksudnya seperti telur ya, diperam di dalam tempat yang hangat. Dia itu harus dapat, bilangnya apa ya, circumstance-nya, lingkungannya itu harus bagus. Dengan lingkungannya bagus, otomatis bait Allah pribadi yang berdiri sendiri-sendiri itu akan memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu artinya dia itu tetap menggebu-gebu gitu kan, mereka tetap punya iman di dalam Tuhan. Karena begitu kita keluar dari gereja ini, lingkungan sekeliling kita itu membuat kita itu makin hari itu makin dingin ya, makin dingin gitu, karena situasi kondisi di sekitar kita itu membuat kita itu jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus ada di gereja, berkumpul bersama, membangun sebuah atmosfer di mana kita bisa dikuatkan kembali dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Nah, saudara, saya balik ke ayat 1 Korintus 3 ayat 16 ini. Kita harus ingat bahwa kita itu bait-bait Allah tunggal. Nah, apakah roh Allah yang seharusnya diam di dalam kita itu betah diam di dalam kita? Kalau nggak betah, kenapa saudara? Sama seperti kita nggak betah tinggal di rumah, berarti ada sebabnya. Mungkin kita nggak suka sama adik kita atau sama kakak kita, atau yang kalau udah berumah tangga mungkin sama istri sering slack, sama suami sering slack, ya kan? Atau nggak punya kedekatan sama anak, atau yang segala macam deh. Pokoknya ada banyak hal pasti yang membuat kita itu tidak bisa betah di rumah. Begitu juga dengan Allah. Apa yang membuat Allah itu nggak betah di dalam rumah kita ini, di dalam bait Allah kita ini? Pernah nggak saudara mikirin, apakah hidup saudara itu tidak kudus? Artinya gini, kalau kita pulang ke rumah, rumah kita kotor, jorok, di mana-mana sampah ya kan. Kita nggak pernah buang sampah keluar gitu kan. Sampah itu ada dalam rumah kita. Kira-kira kita betah nggak di rumah? Nggak betah pasti. Atau kita tinggal di rumah yang bau, ada bau apa gitu.
nggak betah kita di rumah. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalau Allah itu menemukan rumah kita, rumahnya, bait Allahnya itu ternyata dalam keadaan yang tidak bersih, artinya kita tidak menjaga kekudusan. Atau kita membiarkan diri kita terbawa dan terpesona dengan hal-hal di dunia, dengan masalah, dengan kekhawatiran, dengan eh, apapun saudara yang ada di luar sana, dengan segala macam dosa-dosa yang kita pikirkan, mungkin ya segala macam kejorokan kita, misalnya korupsi lah, atau bohong, atau suka memakai cara yang tidak legal dalam melakukan bisnis atau apalah segala macam ya. Banyak hal yang bisa membuat gereja itu, bait Allah kita itu jadi tidak bersih, tidak kudus. Dan Allah itu nggak suka tinggal di tempat yang seperti itu. Seperti waktu dia itu menghancurkan, melulurantakan, istilah berantakin gitu ya, yang waktu mereka tuh jualan di bait Allah. Jadi bait Allah itu tidak sesuai dengan fungsinya, dan Allah tidak suka hal seperti itu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Saudara, ini bahaya loh saudara. Kalau kita itu membinasakan bait Allah, artinya kita tidak menjaga rumah yang Tuhan udah berikan ketika kita percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak menjaganya dengan baik, itu tanggung jawab kita saudara. Dikatakan kalau sampai ada orang yang membinasakan bait Allah, artinya kita benar-benar merusak bait Allah yang adalah tubuh kita, entah dengan cara fisik maupun dengan cara rohani, maka Allah akan membinasakan dia. Apakah saudara mau menjadi bagian yang dibinasakan Allah? Dalam arti ya saudara mungkin gak langsung mati gitu kan ya, enggak ya. Tapi saudara akan mengalami kebinasaan secara rohani yang kita tahu akhirnya kemana. Kita tahu akhirnya kita akan masuk dalam kebinasaan yang kekal gitu kan. Apakah saudara mau masuk dalam bagian itu? Apa saudara gak sayang dengan setiap perjuangan yang saudara lakukan? Ketika kita menjaga iman kita, kita hidup kudus, kita belajar untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, kita menyenangkan hati Tuhan, itu semua ada harganya. Dan kemudian saudara membuang semua itu dan saudara membinasakan bait Allah, maka saudara sendiri akan binasa. Jangan jadi seperti itu. Kita harus belajar untuk menjaga bait Allah. Ya. Jadi ada satu ayat lagi yang saya mau ambil di 2 Korintus 6 ayat 16 yang B. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah karena kita adalah bait Allah dan Allah yang hidup menurut firman ini. Ya, jadi dia itu mengatakan bahwa kalau kita udah jadi bait Allah Tuhan, maka Allah itu akan diam bersama-sama dengan kita, hidup di tengah-tengah kita. Dan Allah akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Nah, itulah yang harus kita pegang sekarang. Kalau misalnya saudara itu tidak mau pada akhirnya saudara itu masuk dalam kebinasaan kekal, jaga bait Allah yang Tuhan percayakan pada Anda dan cari atmosfer dari supaya api kita itu tetap menyala dengan kita itu datang beribadah. Jangan pernah bosan ibadah, karena setiap kali saudara datang ibadah, pasti Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang baru, bukan secara uang, bukan secara materi, tapi ada hal-hal yang kita dapat di sini. Apakah itu teman cerita, mereka kesaksian, terus kita dikuatin. Apakah firman dari Bapak Gembala yang membuat kita, oh ternyata aku salah ya, ternyata gue salah gitu di sini-sini. Nah, tidak pernah ada kata rugi ketika saudara datang ke dalam rumah Tuhan dan beribadah. Yang ada selalu kata diberkati. Jadi saudara tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk boleh mencintai, hadir di dalam rumah-Mu, di dalam ibadah-Mu Tuhan. Karena di sini Tuhan kami dicas ulang, di sini kami diisi ulang, dan di sini kami terjaga Tuhan, supaya kami ketika kami ada di luar sana, kami tidak terhilang, kami tidak menjadi melempem, kami tidak menjadi dingin Tuhan. Dan kami juga mau hidup kami berkenan sama Engkau, kami tidak mau membinasakan roh Allah, bait Allah yang ada di dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia sama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Buat roh Allah, buat Allah betah di dalam kita.